Selamat pagi untuk Pak Ali dan selamat pagi untuk teman-teman saya sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan saya kesempatan untuk pada pagi hari ini mempresentasikan hasil laporan saya selama 3 bulan di PT Akbar Sentosa Abadi. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kembali kepada Pak Ali yang telah membimbing saya dari awal saya masuk UPW sampai dengan saat ini. Untuk menghemat waktu, izinkan saya langsung untuk mempresentasikan hasil laporan saya. Oke, perusahaan. Sedikit informasi untuk PT Akbar Sentosa Abadi atau biasa dikenal dengan Akbar Trans. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, namun juga sedikit dia perusahaan yang bergerak di transportasi dan juga memiliki divisi-divisi yang dilahirkan untuk membuat paket perjalanan. Namun itu tidak terlalu formal diinformasikan. PT Akbar Sentosa Abadi yang beralamat di Jalan PT Nomor 2, Pegadungan RT 2 RW 7, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, di daerah khusus ibu kota Jakarta, dan yang mempunyai kode pos 11830. Dengan jam kerja mulai dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Kegiatan pekerjaan yang selama saya PKL, yang pertama membuat paket perjalanan. Ini tidak jauh berbeda dengan kita yang diajarkan oleh sekolah. Yang pengertiannya sebelum kita membuat paket perjalanan itu kita mendata hasil kita selama PKL, maksudnya mendata seperti transportasi, akomodasi, atraksinya, dan selanjutnya kita baru membuat sebuah perjalanan yaitu itinerary perjalanan. Yang kedua, melayani langsung customer. Ini poin yang saya sangat banggakan karena saya bisa merasakan langsung bagaimana sih cara kontak langsung dengan customer yang selama ini saya di sekolah belum ketemu langsung dengan customer. Ketika saya PKL saya merasa bangga karena saya sudah membawa perjalanan untuk orang dewasa dan saya tahu betul gimana caranya dan rasanya ketika ada ibu-ibu yang kayak gini, kayak gitu, dan saya merasakan sekali itu. Selanjutnya mendata objek. Ini tidak jauh berbeda dengan poin yang nomor 1. Poin di sini kita mendata objek wisata, yaitu dalamnya. Jadi kayak sekarang nih banyak sekali destinasi wisata yang terkenal, kayak di Majalengka juga terdapat yang pantai isinya ikan-ikan yang bagus, dan di daerah Sukabumi juga ada yang kita kurang ketahui namun sekarang sedang trennya, dan atraksinya pun kita telusuri. Ada seperti contohnya di Sukabumi itu kita bisa bermain di pantai Bunti, dan terdapat atraksinya itu kayak banana boat dan kita bisa trekking ke goa. Yang keempat, mendata akomodasi hotel. Seperti halnya sama nomor 3 dan poin nomor 1, mendata. Jadi kita tuh mendata hotel-hotel yang kita tuju, maksudnya itu kota, terus kita cari hotel-hotelnya yang dari bintang 3, 24, 25, yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada customer untuk memilih tujuan. Jadi kalau misalkan customernya nggak mau yang bintang 3, mau yang agak lebih, jadi kita bisa menawarkan untuk di bintang 4 ataupun bintang 5. Yang kelima, broadcast paket tour. Di sini setelah kita melakukan mendata membuat paket perjalanan, tentu kita sangat membutuhkan yang namanya klien atau customer. Jadi tujuannya di sini kita share atau mempromosikan hasil paket perjalanan kita ke media sosial. Yang kita lakukan waktu itu kita mempromosikannya pada Instagram, Facebook, kontak masing-masing, WhatsApp itu kita sebar. Dan tentu ada di Bukalapak juga, Tokopedia dan sebagainya.
Yang nomor 6, membuat video promosi. Kita di sini saya visit ke beberapa kota atau destinasi, lalu kita shoot di destinasinya, kita membuat video dokumentasi kayak highlight gitu, terus kita bikin semenarik mungkin untuk mengambil hati para customer. Ya, kurang lebih durasinya 0 sampai 15 ataupun sampai 30. Hasil magang yang dicapai, yang pertama mendapatkan ilmu yang tidak diajarkan sekolah. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi, banyak sekali yang kita tidak dapat di sekolah, namun kita dapat di PKL, yaitu membawa langsung rombongan ibu-ibu ketika waktu itu ya, melayani langsung customer secara langsung. Yang kedua, saya bisa tahu bagaimana transportasi untuk pariwisata. Ternyata ada yang seperti ini, ada yang namanya Elos yang sampai kapasitasnya 18 dan medium bus yang saya baru tahu kemarin bisa 31 ataupun dibikin VIP. Yang kedua, dapat membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Kita tahu bisa membandingkan nih, walaupun kita sudah diajarkan oleh para guru, pasti kita sudah digambarkan sama guru produktif kita. Jadi kita mah langsung ke materi dunia kerja yang sekarang ya langsung maksudnya tuh melayani langsung, cara tutur katanya baik. Dari sekolah juga diajarkan jadi berbeda. Dapat lebih mengetahui tentang objek wisata yang kita gemari. Yang sudah saya bilang tadi, kita selama magang ini kita dapat pergi ke tempat-tempat yang dimana saya sebelumnya belum tahu. Oh, ternyata di sini ada wisata sekeren ini, setren ini, dan memang betul itu yang saya capai selama magang. Yang keempat, lebih tahu cara menghadapi customer dengan etika dan tutur kata yang baik dan sopan. Di poin ini yang saya dapat tuh memang saya sedikit dapat ilmu juga, ilmu kata langsung dari perusahaan. Kayak kita tuh harus seperti ini, kita tuh menjaga agar kita kata-kata yang kita keluarkan itu tidak menyinggung perasaan customer ataupun atasan kita ataupun teman kita. Yang kelima, dapat langsung terjun ke lapangan dengan menjadi seorang tour leader. Ketika tanggal 17 bulan Maret, saya ditunjuk untuk membawa rombongan ibu-ibu untuk menjadi tour leadernya ke daerah Sukabumi. Dan itu pertama kalinya saya menjadi tour leader, dan pada awalnya juga saya itu merasa ketakutan, grogi gitu, dimana saya kan belum sama sekali membawa customer secara langsung, tapi saya disuruh, kira saya beranikan diri, dan ternyata oh seru juga, ternyata begini. Ya yang saya dapat ya saya bisa percaya diri sih, menambah kepercayaan diri saya meningkat, dan saya bisa mengenal sifat-sifat ibu-ibu yang maunya seperti ini dan yang enggak sukanya seperti ini. Yang keenam, mendapat channel di setiap daerah sama industri pariwisata. Nah, yang poin ini sih saya sangat senang soalnya ketika kita menjelajah ke kota-kota yang kita tuju, mau itu Dieng, mau itu kemana, Sukabumi, ke Bandung, pasti kita mendapatkan channel, entah itu channel dari tour guide lokal, tempat destinasi wisatanya. Ini membantu kita memperkenalkan diri kita, juga mempromosikan diri kita. Jadi kita tuh terdapat di sana, kita juga bisa berkolaborasi sesama sesama industri pariwisata. Jadi kita bisa sharing juga gitu maksudnya. Kesimpulan yang saya dapat di selama PKL, satu, mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang industri pariwisata.
prosesnya sih seperti ini. Ya itu kan biro perjalanan wisata juga yang kita ketahui. Yang kedua, pentingnya semangat dan disiplin kerja agar pekerja dapat selesai tepat waktu serta mendapat hasil yang baik. Di poin yang kedua ini kita bisa kita lihat itu seperti selesai tepat waktu itu seperti deadline. Jadi kita tuh dibuat paket ini harus selesai segini, kita usaha memberikan yang terbaik. Kita belajar tepat waktu seperti yang kita diajarkan oleh sekolah, tugas seperti ini itu juga sama seperti halnya selama PKL. Melatih ketelitian serta fokus bekerja yang mengikuti. Yang perlu ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Di poin nomor 3, kita melatih ketelitian. Sebelum kita berangkat, sebelum kita men-share produk wisata kita atau perjalanan wisata kita selalu mengkoreksi sebelum di-share. Kita periksa terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan maupun hal-hal lainnya. Yang keempat, perlunya komunikasi yang baik agar tidak salah dalam pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Kita juga perlu komunikasi yang baik untuk perusahaan, diajarkan oleh perusahaan seperti ini kepada klien dan sesama pekerja yang lainnya, rekan kerja lainnya. Dokumentasi selama PKL. Di gambar 3.1 ini adalah poin persiapan menuju Tangkuban Perahu Bandung. Nah ini untuk pertama kalinya kita saya visit ke Bandung di destinasi wisata Tangkuban Perahu. Waktu itu kita sedang foto terlebih dahulu yang rekan saya di Ridho, Ardiansa, itu saya, yang sebelah kiri lagi itu Dimas, Rizky, yang sebelahnya lagi itu Syafira, yang sebelahnya lagi itu Adila, dan sebelahnya lagi Anissa, dan itu adalah manajer perusahaan kita yaitu Pak Akbar. Ini adalah foto ketika saya visit kedua kalinya, yaitu masih di daerah Bandung, yaitu di Rancau Pas. Di destinasi ini juga cukup bagus untuk kita melakukan camping, dan di sana juga ada rusa juga. Itu destinasi bagus sih untuk kita acara keluarga yang mau camping juga di sana bisa. Selanjutnya ini adalah foto di mana kita meeting dengan Bapak Ali selaku guru pembimbing kita. Dengan waktu itu meeting untuk pertama kalinya di UPW 9 dan diatur. Ini adalah foto pertama kita meeting. Selanjutnya ini adalah foto menjadi tour leader ke Geopark Ciledug Sukabumi. Ini gambar saya potret waktu di destinasi wisata Bukit Manenjoan. Saya ketika itu membawa rombongan ibu-ibu, ada juga beberapa bapak-bapaknya, dan ini kali pertamanya saya membawa wisatawan, ibu-ibu wisatawan domestik. Yang selanjutnya ini gambar 3.5 persiapan untuk menyeberang ke Pulau Putih. Nah di sini kita persiapan menyeberang dengan menggunakan kapal, dan yang baku kayu berwarna kuning itu merupakan tour lokal yang juga satu sama hal dengan kita yang bekerja di bidang industri pariwisata. Sekian dari saya.